Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat luar biasa. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Rika Febriani. Kali ini Ibu akan mengajar tentang teks eksplanasi materi bahasa Indonesia kelas 11. Baik Ananda, coba Ananda saksikan terlebih dahulu video berikut. Bagaimana Ananda? Bagaimana menurut Ananda video itu? Nah, apa yang Ananda ketahui dari video itu? Nah, benar ya, bahwa dalam video itu berisi tentang kejadian-kejadian ya, kejadian alam. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, apa arti teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang kejadian alam atau fenomena alam seperti video tadi ya, kejadian alam, fenomena alam, atau tentang budaya, ekonomi, atau sosial. Nah, jadi kalau teks eksplanasi itu artinya teks yang berisi kejadian alam, fenomena alam, atau sosial, budaya ya, yang di sana dijelaskan apa sebabnya kejadian itu terjadi, kemudian apa akibatnya, kemudian kita berikan ulasan atau komentar terhadap kejadian itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Gimana Ananda? Bisa dipahami apa itu teks eksplanasi? Nah, selanjutnya, apa sih fungsi kita belajar teks eksplanasi? Yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, kita tentunya akan menambah wawasan kita atau pengetahuan kita ya. Kemudian dengan membaca teks eksplanasi ya, tentunya orang akan atau kitanya semakin yakin dengan sebuah kejadian gitu. Misalnya kita lihat dengar sekilas info, oh terjadi kebakaran di sana, cuman seperti itu aja gitu, tapi kan kita jadinya nggak yakin kan gitu. Nah, dengan adanya kejadian kebakaran tadi itu dalam bentuk teks eksplanasi, akhirnya kita semakin yakin ya, akan semakin yakin kejadian itu seperti apa atau benar atau tidak terjadinya ya. Jadi itu tujuannya atau fungsinya teks eksplanasi ini. Dari sudut pandang kita sebagai pembaca, kita semakin yakin gitu, dengan apa yang kita baca atau apa yang sudah kita ketahui ya. Nah, kalau dari sudut pandang kita yang menulisnya gimana? Nah, kalau kita yang menulis teks eksplanasi itu tentunya kita bisa meyakinkan pembaca gitu. Ya. Nah, itu dia teks eksplanasi. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami? Ya, itu dia fungsi teks eksplanasi. Baik Ananda semuanya, bagaimana? Apakah sudah terbayang oleh Ananda apa itu teks eksplanasi? Ya. Ananda yang berbahagia, nah kita belajar bahasa Indonesia ini salah satu kompetensi yang harus kita capai adalah kita mampu membuat sebuah karya tulis ya. Nah, teks eksplanasi ini adalah kita belajar menulis sebuah teks, yakni teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara kita menulis teks eksplanasi ini? Nah, kita harus ikuti strukturnya ya. Yang pertama adalah kita buat latar belakangnya dulu, latar belakang kejadiannya. Apa isi latar belakangnya? Isi latar belakang ini adalah mengapa kejadian itu bisa terjadi, atau bahasanya apa hal-hal yang mendasari ya, apa hal-hal yang mendasari sehingga kejadian itu terjadi ya, mengapa ya, itu kita jelaskan dulu. Misalnya dikarenakan konslet listrik maka terjadilah kebakaran, atau karena meledak tabung gas gitu. Nah itu, tapi jangan singkat aja ya, lebih agak detail gitu, penjelasannya mengapanya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tulis mengapanya atau latar belakangnya tadi, yang
kedua baru kita ikuti dengan bagaimana prosesnya terjadi. Artinya proses kejadiannya seperti apa, secara kronologis atau berurutan kita tulis. Bisa kita mulai dari hal yang umum sampai ke khusus, atau bisa dari hal-hal yang kecil sampai yang lebih luas gitu. Ya. Kita urutkan kejadiannya, kita ceritakan. Ya. Setelah kita ceritakan, kan tadi ini ya sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam pengertian teks eksplanasi artinya teks yang berisi tentang kejadian yang menjelaskan sebab dan akibat kan. Nah, tadi di awal kita jelaskan sebabnya, itu latar belakang. Kemudian yang kedua proses kejadiannya. Nah, dari penyebab tadi apa akibat yang terjadi? Itulah dia kebakaran. Misalnya, bagaimana proses kejadian kebakaran itu kita jelaskan di dalam proses kejadian. Nah, yang ketiga seperti pengertian yang Ibu jelaskan tadi, dia berisi tentang komentar kamu. Nah, yang ketiga kita harus berikan komentar atau ulasan tentang kejadian itu. Misalnya berdasarkan kejadian-kejadian di atas, maka kita harus lebih berhati-hati, harus lebih menjaga kerapian kabel listriknya atau apa gitu. Apa komentar kamu? Kamu bebas menyampaikan. Nah, jadi 3 hal itu ya struktur teks eksplanasi yang harus kamu pahami, dan itu harus kita tulis secara berurutan. Ya, sehingga pembaca itu paham ya. Tadi sampai maksud kita ingin menjelaskan kepada pembaca untuk menambah wawasan mereka. Bisa dipahami Anda semuanya? Anda yang berbahagia, tadi kita sudah Ibu jelaskan tentang pengertian, fungsi, dan struktur penulisan teks eksplanasi. Nah, selanjutnya bagaimana teks eksplanasi kita yang kita buat tadi bisa rapi, penulisannya benar. Jadi yang pertama Anda harus perhatikan kaidah penulisannya itu. Ya, ketika kita menulis bagaimana kejadiannya, tentu kita menggunakan keterangan proses kejadiannya seperti apa. Tapi kita banyak menggunakan urutannya itu, pertama kejadian seperti ini, kemudian menggunakan konjungsi, ya. Nah, selanjutnya terjadi seperti ini. Itu artinya konjungsi. Kemudian untuk meyakinkan itu faktanya, tentu kita gunakan keterangan waktu, ya. Waktunya di kapan, siang hari, pagi hari, atau jam berapa, pukul berapa, ya. Kemudian gunakan lagi keterangan-keterangan sebab akibat, ya, jangan lupa. Jadi perhatikan betul-betul penulisannya, ya, penulisan kaidah penulisan yang sesuai dengan EYD, ya. Mana yang harus kapital, huruf kapital awalnya, mana yang harus huruf kecil. Nah, itu diperhatikan. Mudah-mudahan Anda bisa pahami apa itu teks eksplanasi dan sudah terbayang ya bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.